kalian semua sehat-sehat kan? Tidak ada yang sedang sakit, doakan kalian cepat sembuh ya. Dan kalian dapat mengandalkan Tuhan meski apapun yang terjadi, karena Tuhan Yesus mengasihi kalian. Nah, pagi ini kita akan memuji Tuhan bersama kakak-kakak dari SPT Soteria, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Miss Sylvie. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami bisa mengikuti ibadah online pagi ini. Biarlah Tuhan hadir dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memulai ibadah online kami. Amin. Enjoy and be blessed. Aduh, bonekaku udah rusak, gimana nih? Mamaku nanti marah. Iya. Kamu kenapa sih? Kok bonekanya dibuang? Iya, temanku udah rusakin bonekaku, nanti mamaku marah. Gimana dong? Aku pengen balas dendam sama dia. Kamu jangan sedih ya. Kamu harus mengampuni teman kamu yang buat kesalahan itu ke kamu. Kamu harus gembira dan kamu harus bersukacita. Oh iya, Rin, makasih ya kamu udah ingetin aku. Sekarang aku mau mengampuni temanku itu. Tuhan sudah mengampuni aku lebih dulu. Bagus. Oh iya, Rin, hari ini kan hari Minggu. Iya. Yuk kita memuji nama Tuhan dalam bernyanyi. Ayo. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita harus selalu bersukacita karena Tuhan Yesus telah mengampuni kita. Jadi kita harus punya kasih yang penuh untuk
kembali lagi bertemu dalam ibadah online sekolah minggu, kali ini bersama Tante Selvi. Anak-anak sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Ayo, duduk manis, belajar fokus mendengarkan dengan baik apa yang akan Tante Selvi sampaikan. Nah, anak-anak, siapa yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Iya, betul. Kita belajar untuk mengampuni. Bila ada orang yang menyakiti kita atau nakal sama kita, menyakiti hati kita, kita harus belajar untuk mengampuni. Tidak perlu untuk membalas. Tetapi bagaimana bila kita yang melakukan kesalahan? Atau bagaimana jika kita menyakiti hati orang lain? Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang meminta maaf. Anak-anak jangan ragu untuk mengakui kesalahan bila anak-anak memang melakukan suatu kenakalan atau suatu kesalahan. Dan tentu saja tidak cukup sampai di situ. Tidak hanya mengakui kesalahan, tetapi kita juga harus meminta maaf. Nggak mau Tante Selvi. Nanti kalau aku mengakui kesalahanku, nanti aku dimarahin sama papa. Belum lagi aku nanti diomelin sama mama. Aku nggak mau. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Salah satunya dengan cara meminta maaf. Dengan meminta maaf dan mengakui kesalahan-kesalahan kita, lalu kita memohon ampun kepada Tuhan dan tidak mengulanginya lagi, pasti kita akan dimaafkan dan diampuni. Seperti kisah berikut ini. Di suatu desa yang sangat damai, hiduplah seorang ibu bersama kedua putrinya. Ibu Sinta adalah seorang yang sangat kaya di desanya. Anak sulungnya bernama Tina dan anak bungsunya bernama Risa. Suatu hari, Risa berkata kepada ibunya, Bu, aku mau minta uang. "Untuk apa, Nak?" Aku ingin pergi ke kota, Bu. "Loh, kok ke kota? Bukankah semuanya sudah Ibu penuhi di sini?" Aku bosan, Ibu. Aku ingin pergi ke kota. Aku ingin melihat bagaimana indahnya kehidupan di sana. "Jangan, Nak, Ibu khawatir." Pokoknya aku mau minta uang. Hati Ibu Sinta sangat sedih, tetapi ia tidak ingin melihat anak bungsunya kecewa. Akhirnya Ibu Sinta memberikan banyak uang kepada Risa. Tina yang melihat hal itu berkata, Kenapa Ibu selalu memanjakan Risa? Dia tuh anak durhaka. "Jangan begitu, Tina. Risa itu adikmu satu-satunya. Kamu harus menyayanginya." Dengan bergegas, Risa pergi meninggalkan rumah ibunya. Ia bertekad untuk pergi ke kota dan bersenang-senang. Dengan banyaknya uang yang dimiliki Risa, ia mempunyai banyak teman. Ia menghambur-hamburkan uang dengan berpesta pora bersama teman-temannya. Lama-kelamaan, uang yang dimiliki Risa habis dan tidak ada satu orang pun yang mau berteman dengannya lagi, apalagi menolongnya. Gimana teman-temanku? Kenapa sekarang tidak ada seorang pun yang mau berteman denganku ya? Aku lapar. Apa aku bekerja saja? Aku coba cari kerja dulu deh. Tuan, apakah ada pekerjaan untuk saya? Saya sangat lapar, Tuan. Adakah pekerjaan yang dapat saya kerjakan agar saya bisa dapat sedikit makanan untuk saya makan? Tidak ada. Di sini sudah banyak pekerja-pekerja saya. Pergi sana, cari tempat lain. Ya Tuhan,
Coba saja kalau saya di rumah, pasti ibu sudah memasak makanan kesukaanku. Apa aku pulang saja ya ke rumah? Aku minta maaf saja deh ke ibu. Tapi, apa ibu mau memaafkan aku? Dengan hati yang ragu, Risa memberanikan diri untuk pulang menemui ibunya. Ia ingin meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Dari kejauhan, Ibu Sinta melihat Risa anaknya pulang. Dengan gembira, ia menyambut anak bungsunya itu kembali ke rumah. Ibu, maafkan Risa, Bu. Risa menyesal. Risa, anak ibu. Anakku, sebelum kamu meminta maaf, ibu sudah memaafkan kamu, nak. Ayo cepat makan sini. Hari ini, ibu masak makanan kesukaanmu. Hore! Anak-anak sudah pernah mendengarkan kisah ini? Apa? Sudah sering? Iya betul, kisah ini tentang kisah anak bungsu yang menyakiti hati orang tuanya. Ia bertindak semaunya, bertindak seenaknya, dan akhirnya apa? Ia mendapatkan malapetaka. Di saat ia dalam keadaan susah, dalam keadaan yang tidak berdaya, siapa yang dia ingat pertama kali? Yang dia ingat pertama kali adalah orang tuanya yang begitu menyayanginya. Dari kisah tersebut kita dapat belajar bagaimana kita mau mengakui kesalahan kita dan mau meminta maaf. Pelajaran hari ini mengingatkan kita akan cinta kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Meskipun kita banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan pelanggaran, kita banyak sekali melakukan dosa, tetapi Tuhan Yesus senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita baca dalam Kolose 3 ayat yang ke-13. Tante Selvi bacakan untuk kalian semua ya. Kolose 3 ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Nah anak-anak, sekarang Tante Selvi tanya, dalam beberapa hari terakhir ini atau kemarin-kemarin, adakah anak-anak yang melakukan suatu kesalahan atau kenakalan? Nah, sekarang Tante Selvi ajak kalian semua yang ada di rumah untuk berani meminta maaf. Misalnya dengan cara menulis surat buat mama. Isinya contohnya begini. Mah, maafin adik ya yang kemarin sering membantah mama kalau disuruh belajar. Besok-besok adik kurangin deh main gamenya. I love you ma. Nah, atau boleh juga kirim lewat pesan WhatsApp gitu ke teman-teman yang pernah kita jahili. Misalnya begini, maaf ya, dulu aku sering nakal sama kamu, tapi kamu tetap teman terbaikku. Bila kita mau minta maaf dan memaafkan, pasti suasana akan jauh lebih baik, hatinya juga lebih damai. Nah, anak-anak, untuk menutup ibadah online kali ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pelajaran hari ini Tuhan. Berikan kami keberanian untuk berani meminta maaf apabila kami melakukan kesalahan atau menyakiti orang lain. Berikan kami hati yang besar untuk mengampuni bila ada orang yang bersalah kepada kami. Kami anak-anak-Mu percaya bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa menolong kami, menyertai kami, memberkati kami. Dan juga Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kami melewati hari-hari ke depan. Berkati juga orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Doa ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Sekian ibadah online sekolah minggu kali ini.
Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa. Hari ini kita belajar tentang pengampunan. Meski anaknya sudah menyakiti hati bapaknya dengan meminta warisan sebelum ayahnya meninggal dan menghabiskannya untuk berfoya-foya, tetapi bapaknya tetap mengampuni anaknya. Nah, sama seperti Bapa kita di surga. Meski kita seringkali tidak taat dan seringkali kita berbuat dosa, tapi Tuhan Yesus selalu mengampuni kita dan tetap mengasihi kita. Kita juga harus belajar mengampuni orang lain meskipun itu terasa sulit. Tetapi Tuhan Yesus akan memampukan kita untuk melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati anak-anak kami semua dan tolong kami untuk selalu mengandalkan Tuhan apapun yang terjadi. Terima kasih karena Engkau sudah mengampuni kami dan bantu kami untuk kami dapat mengampuni orang-orang yang menyakiti kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. See you, God bless.